Materi yang A yaitu konsep konseling lintas budaya. Definisi awal tentang lintas budaya cenderung untuk menekankan pada ras, identitas, dan sebagainya. Sedangkan pada teoristis mutakhir cenderung untuk mendefinisikan lintas budaya terbatas pada variabel-variabelnya. Namun argumen-argumen yang lain menyatakan bahwa lintas budaya harus melingkupi pula seluruh bidang dari kelompok-kelompok yang tertindas, bukan hanya orang kulit berwarna, dikarenakan yang tertindas itu dapat berupa gender, kelas, agama, dan keterbelakangan bahasa, orientasi seksual, dan usia. Dilihat dari sisi identitas budaya, konseling lintas budaya merupakan hubungan konseling pada budaya yang berbeda antara konselor dengan konselinya. Kedua, pemahaman mengenai cara kerja sistem sosio-politik di negara tempat kelompok berada, keterkaitan dengan perlakuan terhadap kelompok tersebut. Ketiga itu pengetahuan dan pemahaman yang jelas dan eksplisit tentang karakteristik umum konseling dan terapi. Keempat, memiliki keterampilan verbal maupun nonverbal. Kelima, mampu menyampaikan pesan secara verbal maupun nonverbal. Selanjutnya, sikap konselor. Sikap konselor dalam melaksanakan hubungan konseling akan menimbulkan perasaan-perasaan tertentu pada diri klien dan akan menentukan kualitas dan keefektifan proses konseling. Oleh karena itu, konselor harus menghormati sikap klien termasuk nilai-nilai agama, kepercayaan, dan sebagainya. Selanjutnya materi C, yaitu persyaratan konselor lintas budaya. Lorion dan Parron 1985 mengembangkan persyaratan konselor lintas budaya, yaitu A. Konselor harus terlatih secara khusus dalam perspektif multibudaya, baik akademik maupun pengalaman. B. Penciptaan situasi konseling harus atas persetujuan bersama antara klien dan konselor, terutama yang berkaitan dengan kemampuan mereka dalam mengembangkan hubungan kerja terapeutik. C. Konselor harus fleksibel dalam menerapkan teori terhadap situasi khusus klien. D. Konselor harus terbuka untuk dapat ditantang dan diuji. E. Dalam situasi konseling multibudaya, yang lebih penting adalah agar konselor menyadari sistem nilai mereka, potensi dan stereotip dan prasangka-prasangkanya. F. Konselor menyadari reaksi-reaksi mereka terhadap perilaku-perilaku umum. Baiklah, materi selanjutnya pengaruh budaya pada perilaku. Perbedaan latar belakang budaya menyebabkan munculnya perbedaan perilaku individu dalam berkomunikasi. Menurut Hadwiyah 2016 mengatakan bahwa latar belakang budaya seseorang akan memberikan pengaruh pada persepsinya. Setiap budaya mengajarkan seseorang cara berpikir dan berperilaku. Hal ini juga tentu berpengaruh terhadap perilaku komunikasi. Sebagai contoh, etika orang Jawa berkomunikasi dengan orang Batak. Orang Jawa yang terkenal akan kelembutan dan kesantunan mereka dalam bertutur kata sangat berbanding terbalik dengan orang Batak yang cenderung kasar dan menggunakan suara keras dalam berkomunikasi. Hal itu membuktikan bahwa budaya memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seseorang dalam berkomunikasi.